Bapak Ibu, kita belajar hari ini tentang tanda akhir zaman dan tentang kesudahan dunia, ada tandanya. Orang bijaksana akan tahu bahwa kita hidup di akhir zaman. Sebagian orang akan berkata, ya sudahlah kita hidup apa adanya, Tuhan cepat datang. Tapi yang lain berkata, kita punya tugas yang sangat besar hari-hari ini. Ya, supaya dia datang, tentunya kita anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Pak Aruna, bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik? Tadi Bapak katakan damai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan juga menjaga kekudusan. Mungkin ada hal yang lain yang kita bisa berikan untuk para pemirsa. Terkait dengan pembahasan kita tadi, tentu saja kita harus berhati-hati mengenai penyesatan. Ada 4 hal. Keempat-empat ini semua yang ditakutkan oleh manusia dimanapun ada. Yang pertama adalah penyesatan rohani. Banyak orang percaya hari-hari ini memilih jalan yang singkat, yang instan, yang di luar Tuhan untuk mencapai keinginannya. Dan kita harus berhati-hati sekali dengan tawaran-tawaran semacam ini. Penyesatan rohani. Ya. Karena kita ini ada di era spiritualitas. Betul. Era di mana-mana, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di banyak tempat, orang mulai bergerak ke arah era spiritualitas. Kita harus berhati-hati sekali dengan hal itu. Baik. Yang kedua soal peperangan, pertikaian, pertumpahan darah. Yang ketiga soal krisis ekonomi, keuangan. Yang keempat penyakit. Ini 4 hal yang menakutkan manusia. Jadi yang kedua ini manusia cenderung violence, manusia cenderung untuk kasar. Manusia cenderung untuk cepat marah, cenderung untuk kekerasan ada di mana-mana. Itu harus diwaspadai. Iya, diwaspadai. Situasi mudah marah, berpikir pendek, mengambil tindakan terburu-buru. Itu merupakan sebuah ciri manusia akhir zaman. Ciri manusia aja. Oke, dan itu kita nikmati saja di dalam tayangan-tayangan di TV kita, tayangan di seluruh dunia. Mana-mana. Dan orang menganggap itu biasa sekarang. Padahal dulu itu hal yang luar biasa. Ya. Baik. Yang ketiga mengenai ekonomi. Kekalutan ekonomi, krisis ekonomi, ini memberikan ketakutan tersendiri. Dan tentu saja ini melanda bukan cuma orang di perkotaan, tapi juga di pedesaan, bahkan di banyak tempat. Apakah kira-kira orang-orang yang di pedesaan juga merasakan, mereka kan hanya menikmati dampak saja? Justru sebetulnya pada saat mereka menerima dampak, dengan pemahaman informasi yang tidak seperti di kota, saya merasa bahwa ini merupakan satu posisi yang tidak adil. Jadi mereka sulit untuk keluar, mereka sulit untuk bertindak, mereka sulit untuk lari. Karena informasinya kurang, mereka hanya menerima dampak dan kondisinya bisa lebih buruk daripada orang yang memiliki informasi. Yang keempat, Pak? Yang keempat adalah penyakit. Kita tahu yang namanya penyakit sekarang ini begitu banyak. Yang aneh-aneh. Iya, yang kita nggak pernah pikir pada masa-masa yang lampau, bahkan 1 dasawarsa yang lalu. Dan 4 ini memberikan ketakutan. Akibatnya orang takut? Ya. Kalau kita melihat dalam Wahyu bahwa salah satu orang yang tidak akan masuk kerajaan sorga adalah penakut. Iblis memberikan ketakutan, teror, membuat kita tidak bisa berdoa, khawatir, kita jadi risau. Akibatnya kita kehilangan damai, sukacita hilang, sejahtera hilang, buah roh itu hilang. Dan itu adalah titik kejatuhan manusia yang paling dalam. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita kembali kepada firman Allah bahwa saudara menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus, dan mari kita tidak lagi takut karena Tuhan memberikan jawaban. Kita akan berdoa, Pak Aruna akan berdoa selama beberapa detik ini, beberapa menit. Dan saya percaya kita satu dalam doa supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini setiap pemirsa di Your Time dimanapun berada, boleh mendapatkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amen. Karena Tuhan tidak memberikan ketakutan. Karena Tuhan tidak memberikan ketakutan dalam hidup kami. Tapi biarlah saat ini sejahtera Tuhan lepaskan. Supaya hati kami tanggap dan mengerti. Apa yang Tuhan sedang mau buat hari-hari ini bagi kami semua. Biar kekuatan daripada Tuhan itu boleh masuk dan berkembang dalam hati kami. Sehingga hati kami boleh bisa berdoa menyembah Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saya Johan Handoyo dan Aruna Wiryolu. Kita pamit dari saudara. Shalom.
to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand, and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, through